Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab ke-15, Pengesahan Baru Regula, mendirikan Biara Vetrala, Semangat Iman. Ke Roma. Paulus merindukan pengesahan regula kongregasi dengan breve apostolik. Untuk memperolehnya, ia pergi ke Roma pada akhir tahun 1744. Paus Benediktus ke-14 mengabulkan permohonannya dan membentuk suatu komisi yang terdiri dari Kardinal Albani, Besozzi, dan Gentili. Kepada mereka, Paus memberikan tugas untuk menyelidiki regula. Komisi bekerja dengan giat, tetapi rintangan yang tak terbilang banyaknya menghalangi kelancaran pekerjaan. Maka pada tanggal 15 Januari 1745, Paulus meninggalkan Roma dan kembali ke Argentaro. Dari sana ia menunggu perkembangan. Bunda Maria tidak mendengarnya. Dalam perjalanan pulang ia jatuh sakit, tidak mampu lagi mendaki Gunung Argentaro. Ia terpaksa singgah di Orbetello, menginap di keluarga Grazi, penderma yang murah hati. Selama 5 bulan ia berbaring dengan kesakitan yang amat berat, sehingga pinggangnya serasa terpotong. Dengan susah payah, ia dapat menelan sesuatu. Selama 40 hari 40 malam, ia tidak dapat memejamkan mata. Memandang gambar Bunda Maria, ia memohon kepadanya, "Bundaku, 1 jam saja istirahat." Tetapi Bunda Maria tidak mengabulkan permohonannya dan ia mendesak, "Bundaku termanis, 1/4 jam saja, 1/4 jam saja, Bunda termanis." Ia mohon dengan penuh iman dan cinta keputraan untuk memperoleh sedikit ketenangan, tetapi Bunda Maria tidak mengabulkannya. Karena itulah kehendak Allah. Paulus harus menjadi gambar yang semakin sempurna bagi putranya yang tersalib. Paulus minta doa dari rekan sereligius di Gunung Argentaro, tetapi rasa sakitnya bertambah hebat. Sesudah 40 hari 40 malam akhirnya ia dapat tidur, tetapi baru mulai tidur nyenyak datang setan untuk mengganggu. Di kamar itu ada sebuah alat pemanas dari tembaga. Setan memainkan alat itu dengan keras dan menimbulkan keributan besar. Paulus terbangun karena terkejut. Melihat setan yang membuat ribut, ia mengambil tongkat yang ada dekat tempat tidurnya, diacungkannya kepada setan dan berkata, "Ah, malam ini saya akan mematahkan dan menghancurkan tandukmu." Setan segera menghilang. Apabila Paulus menceritakan peristiwa itu, ia menambah, "Coba bayangkan, seorang tua yang selama 40 hari tidak dapat memejamkan mata, baru saja mulai tidur, dibangunkan dengan cara semacam itu. Mana tahan?" Peribahasa pun mengatakan, "Jangan mengganggu anjing yang sedang tidur." Seolah-olah tidak cukup kesakitan badan ditambah juga dengan kecemasan batin, benar-benar ia merasa disalib. Ia menghibur diri dengan menyanyikan litani Santa Perawan Maria. Bila tentara yang sedang ronda malam lewat dekat kamar Paulus, mereka berkata satu sama lain, "Dengar bagaimana Pastor Paulus bernyanyi." Ia bernyanyi, sebab menderita demi Allah adalah suatu kesenangan. Menyanyikan litani Santa Perawan Maria, sebab besertanya ia menanggung penderitaan dengan tenang. Sesudah 5 bulan, ia sembuh sedikit, tenaganya terpulih kembali, tetapi tidak seperti semula. Malahan sesudah itu, ia timpang untuk seumur hidup. Sesudah mampu berjalan, ia kembali ke Gunung Argentaro. Pengesahan baru regula. Pada awal Februari 1746, ia pergi lagi ke Roma. Ia terpaksa menunggu di berbagai pintu istana sebelum mendapat audiensi. Dalam naik turun tangga, pernah tertinggalkan bekas darah di tangga marmer karena kakinya yang tak bersepatu luka dalam perjalanan. Komisi ketiga kardinal memberi suara setuju untuk pengesahan baru regula dengan 4 perubahan. 1. Para religius tidak lagi di bawah kekuasaan uskup, tetapi di bawah kekuasaan pastor jenderal, dan jenderal langsung di bawah Sri Paus. 2. Para religius diperbolehkan memungut sumbangan untuk hidup. Sebelumnya, mereka menerima pemberian spontan tanpa diminta. 3. Diperbolehkan makan telur dan bahan-bahan dari susu. Puasa ditentukan hanya 3 hari seminggu. 4. Cara pemerintahan diubah dari demokratis menjadi monarkis. Sebelumnya, tiap biara memilih rektornya. Sekarang, semua rektor dipilih oleh Dewan Provinsial bersama semua rektor dalam sidang pleno.
Komisi mau menambah agar biara Studentat boleh memiliki pemasukan tetap dan stabil, tetapi Paulus lebih menyukai kemiskinan dalam arti yang sebenarnya atau utuh, maka perubahan itu tidak diadakan. Tanggal 18 September 1746, Paus Benediktus mengirim breve pengesahan regule yang dimulai dengan perkataan ad pastoralis dignitatem fastigium. Kebahagiaan Paulus sungguh meluap dan sebagai tanda syukur ia menentukan 3 hari doa di seluruh kongregasi. Paulus berobat. Sesudah 3 hari doa ucapan syukur tadi atas nasihat dokter, Paulus pergi ke permandian Fignone untuk berobat. Tetapi itu sedikit pun tidak berguna. Pada suatu hari, tatkala ia sedang berada di dalam air, Paulus mendengar suara batin yang mengatakan, "Keluar segera dari air." Ia menurut, sesampai di luar, jatuh pingsan. Tampak dengan jelas bahwa Tuhan memelihara nyawa hambanya yang setia. Kembali dari Fignone, ia mendapat hiburan besar, menerima pengikraran kaul pertama 12 novis. Mereka yang pertama yang mengadakan novisiat secara resmi. Kematian ibunya. Menjelang akhir September, suatu peristiwa yang sangat sedih melukai hati Paulus. Ibu meninggal. Terasa lebih berat sebab tidak dapat menghadiri dan mendampingi untuk terakhir kalinya. Ibu meninggal tanggal 10 September 1746. Mendengar berita duka tersebut, Paulus segera menulis surat kepada saudara-saudaranya. Adapun isi surat itu sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang tercinta dalam Kristus, saya telah menerima suratmu dan saya telah membaca tentang kematian bahagia, lagi suci, ibu kita yang baik. Kemanusiaan telah melunaskan hutang kesedihan yang telah dimaniskan oleh pemikiran bahwa percobaan itu datang dari kehendak ilahi yang menghendaki hanya yang terbaik. Kami bertiga akan terus mempersembahkan misa kudus untuk arwah ibu yang begitu baik. Kendati kami yakin bahwa ia tidak lagi memerlukan doa itu, sebab kami tidak dapat meragukan bahwa Allah yang baik telah menerimanya di surga. Kita harus bergembira, sebab sesudah banyak penderitaan yang telah dideritanya dengan tabah, sabar, dan rela, sekarang ia menikmati untuk selama-lamanya buah keutamaan-keutamaan sebanyak itu. Hendaklah kita tidak melupakan ajaran dan teladannya, meniru devosi yang teguh, kesabaran dan penyerahan, supaya beserta dia kita akan menyanyikan belas kasihan Allah di kerajaan kemuliaan itu. Hiburlah dirimu dalam Allah. Saya meninggalkan kalian dalam lambung tersuci Yesus. 30 September 1746, yang tercinta Paulus dari salib. Kapitel Jenderal pertama. Tanggal 10 April 1747, di Gunung Argentaro diadakan Kapitel Jenderal yang pertama untuk memilih semua pimpinan kongregasi. Kapitel itu kecil karena jumlah, tetapi penting karena mereka yang ikut. Para peserta hanya 3 orang, Paulus sebagai pimpinan umum, Yohanes Baptista, rektor biara Vetrala, Pater Marco Aurelius, rektor biara Santo Euthysius. Sidang berlangsung 3 hari. Paulus dipilih kembali dengan suara bulat sebagai pemimpin umum. Yohanes Baptista dan Pastor Fulgentius sebagai penasehat. Pastor Yohanes Baptista merangkap juga sebagai rektor biara Vetrala, sedangkan Paulus juga merangkap sebagai rektor Presentazione di Gunung Argentaro. Thomas Truggieri dipilih sebagai rektor biara Santo Euthysius. Tetapi ia menolak supaya lebih bebas untuk memusatkan tenaga pada karya pewartaan. Pastor Marco Aurelius dipilih sebagai magister novis. Hasil pemilihan ini diumumkan kepada seluruh kongregasi melalui surat edaran. Mendirikan biara di Vetrala. Sesudah pengesahan pertama regula oleh Paus Benediktus ke-14 dengan reskriptum
Dalam tahun 1741, anggota kongregasi Pasionis bertambah dengan pesat. Timbul desakan untuk mendirikan biara baru, agar penempatan para religius lebih pantas. Paulus mengerti keperluan itu, dan memikirkan dengan sungguh-sungguh, dan dalam waktu 8 tahun, ia membuka 6 biara baru lagi. Pada tahun 1744, membuka biara Vetrala atau Viterbo. Urusan untuk itu berlangsung 2 tahun, karena kesulitan yang harus diatasi banyak sekali, terutama datang dari ordo lain yang melihat biara baru itu sebagai saingan. Akhirnya teratasi juga oleh Majelis Kota Vetrala dalam sidang pleno tanggal 25 Februari 1744 dengan persetujuan serta harapan akan kehadiran Pasionis di daerah mereka. Rumah biara belum ada, yang ada hanya sebuah pertapaan, namanya Pertapaan Santo Mikael Agung. Mendengar bahwa Vetrala menghendaki Pasionis di tengah mereka, Paulus bersama komunitas baru berangkat dari Gunung Argentaro dan tiba di Vetrala beberapa hari kemudian. Tanggal 6 Maret 1744, pagi hari, Paulus keluar dari gereja Vetrala dengan salib terangkat, mengenakan mahkota duri di kepala, diikuti oleh rekan-rekan lain juga, tidak bersepatu, dengan tali terikat pada leher. Sambil berjalan menyanyikan litani para orang kudus sampai tiba di pertapaan Santo Mikael Agung. Di kapal pertapaan itu, Paulus mengadakan misa kudus, lalu menempati biara yang resmi. Yohanes Baptista menjadi rektor pertama biara itu. Selesai upacara peresmian, semua orang pergi, komunitas baru tinggal di biara baru dengan segala kesulitan yang dialami oleh semua pelopor. Mereka harus makan roti hitam seolah-olah terbuat dari daun berangan. Ada yang harus tidur di bawah tangga rumah karena kekurangan tempat. Untung semangat mereka yang berkobar-kobar memaniskan segala kesulitan. Pada akhir tahun 1744, rumah biara itu dapat dibesarkan dan menjadi studentat untuk tahun pertama filsafat. Tidak mudah diceritakan semangat berkobar komunitas itu. Setiap orang tidak perlu didorong, bahkan harus direm, dicegah, dibatasi. Semua menggunakan alat untuk menyiksa diri di musim dingin berjalan tanpa sepatu juga. Tapak ini sangat berat. Ada yang gugur kuku jari kakinya karena kedinginan. Mereka sangat mengutamakan pemusatan batin supaya jangan terganggu dalam kontemplasi. Pembicaraan mereka selalu mengenai hal rohani, sehingga keluar dari rekreasi seperti keluar dari kapel. Mereka berlomba-lomba untuk melayani, menyenangkan orang lain. Dalam kemurnian mereka, tampak seperti malaikat. Orang awam yang datang ke biara untuk mengikuti retret kembali dengan kagum dan terharu. Sepatutnya mereka menjalankan hidup suci, sebab mereka terpengaruh oleh teladan dan ajaran Bapa pendiri. Memang setiap perbuatannya mempunyai daya suatu nasihat yang mendesak, dan menenggelamkan mereka ke dalam suasana ilahi di mana ia selalu berada. Lebih-lebih karena ia tidak melewati segala kesempatan untuk mendorong agar mereka berjalan dengan pantas di jalan yang telah ditempuhnya sendiri. Apakah bernyala ketiga lampu? Pada suatu hari waktu rekreasi bersama rekan-rekannya, dengan tiba-tiba Paulus bertanya kepada seorang rekan, apakah bernyala ketiga lampu itu? Rekan itu tidak mengerti maksud pertanyaannya dan memandang kepadanya dengan heran. Paulus menjelaskan, ketiga lampu ialah iman, harapan, dan cinta kasih. Kalian adalah bait Allah yang hidup. Hendaklah sering mengunjungi bait itu dan memperhatikan bagaimana nyalanya ketiga lampu itu. Orang saleh hidup karena iman, hendaklah kalian hidup karena iman. Dengan perkataan yang sama, ia mengejutkan Pastor Yohanes. Bagaimana keadaan rumahmu, Yohanes? Rumahmu ialah jiwa, itulah bait Allah. Hiduplah dengan iman, Yohanes, hiduplah dengan iman. Ia hidup dengan iman. Paulus sungguh hidup dengan iman. Inilah seluruh hidupnya. Iman yang kuat mendalam bernyala mewarnai segala perbuatannya dan menjadi dasar kerohaniannya. Pada permulaan, ia harus mengalami banyak godaan melawan keutamaan ini. Kemudian Tuhan memberi ia keterangan dan pengertian tentang misteri ilahi, sehingga seandainya akan diperjelas apa yang ia mengerti tentang kebenaran-kebenaran abadi, diperlukan suatu ruang penuh buku. Sering dalam percakapan ia berseru, "Oh iman, aku berterima kasih kepadamu. Oh iman suci, oh iman yang indah, betapa kamu mengingkapkan hidupku." Pernah ia berkata dengan rekan religius,
Saya tidak dapat mengerti bagaimana ada orang yang tidak selalu memikirkan Allah. Pada suatu hari sesudah bicara demikian, ia mencubit kulit tangan seorang rekan dan bertanya, "Kulit ini, kulit Anda bukan? Urat saraf dan lengan ini kepunyaan Anda bukan? Benarkah Anda mempunyai lengan ini? Memang demikian sebab melekat pada tubuh Anda. Namun yang lebih pasti ialah bahwa Allah tinggal di dalam kita daripada Anda memiliki lengan ini. Sebab yang itu diajarkan oleh iman yang tak dapat sesat. Sedangkan bahwa Anda mempunyai lengan ini bisa tidak benar, sebab indera peraba saya dapat keliru. Berbicara tentang Allah seperti orang yang melihat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membelokkan pemikirannya dari Allah. Pendirian biara-biara baru, surat menyurat yang sangat banyak, pekerjaan berat dalam misi dan kekhawatiran memimpin suatu kongregasi baru. Ia hidup selalu dengan hati dan ingatan tenggelam dalam Allah, seperti bunga yang tidak dapat dipisahkan dari harumnya. Maka apabila ia berbicara tentang Allah, tampak seperti bertutur tentang apa yang ia lihat dengan mata, atau ia raba dengan tangan. Menegaskan dengan pasti, "Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin." Kebenaran-kebenaran di dalam mulutnya mempunyai kekuatan khusus dan daya ajaib, berbicara dengan semangat yang mengesankan. Ia sendiri pernah tinggal membisu karena pengalaman yang mengikat budi dan hati. Ia menceritakan kepada seorang religius, "Apabila saya mengadakan khotbah tentang neraka, rambut kepalaku berdiri karena ketakutan dan kengerian. Seandainya mereka dapat melihat, saya tidak mampu berkata apa-apa, saya hanya menggambarkan bayangan dari yang sebenarnya." Meskipun yang ia gambarkan hanya bayangan, namun cukup mengejutkan para pendengar. Pada suatu hari ia berbicara tentang penderitaan orang terkutuk di neraka yang kehilangan Allah untuk selamanya. Tampak rambut kepalanya berdiri dan ia kelihatan seperti hantu. Inilah perkataan terakhirnya, "Ya Allahku, inilah hukuman yang sungguh kejam, terhalang untuk melihat Allah kita yang baik." Ia bergetar dari kepala sampai kaki, lengannya merentang dan telunjuk terarah ke langit. Tidak dapat meneruskan karena rasa haru yang menggoncangkan seluruh tubuh, tinggal dalam sikap itu untuk beberapa waktu lamanya, lalu turun dari mimbar. Para hadirin mendengar dengan cemas dan menerima kesan yang tak terlupakan. Semua menangis seolah-olah sudah sampai pada hari kiamat. Hasil khotbah itu luar biasa. Berpegang teguh pada dogma iman. Ia selalu siap menyerahkan nyawa untuk membela kebenaran iman. Ia mengerti segala keindahan dan segala kebesarannya dan tidak bersedia mendengar keraguan-raguan tentang iman. Pada suatu hari, seorang tuan bangsawan berbicara tentang gereja. Pastor Paulus, saya kira berlebihan bila selalu dituntut ketaatan kepada Paus, sebab dengan menuntut itu kita memberi dalih kepada kerajaan-kerajaan untuk memisahkan diri dari gereja. Tanpa ragu-ragu Paulus menjawab, "Tuan berbicara seturut politik duniawi. Tidaklah tepat berbicara demikian untuk hal-hal yang begitu berharga. Kalau salah satu kerajaan memisahkan diri dari gereja, rugi bagi dirinya. Kalau iman hilang di suatu kerajaan, Allah membangkitkannya di kerajaan lain. Iman satu, Allah tetap sama, ajarannya tak mungkin sesat. Bagi saya, merupakan keuntungan besar kalau saya dapat menumpahkan darah demi iman ini. Saya merasa terlalu bahagia. Jika saya menghadapi pembesar-pembesar dunia, saya pun akan berbicara dengan kebebasan yang sama. Saya tidak takut siapapun, saya hanya takut dan harus takut kepada Allah saya. Kalau tidak taat kepadanya, saya akan dihukum. Mengenai hal-hal lain, saya mencintai dengan cinta yang sama, baik hidup maupun mati." Sewaktu keluar dari biara, berkatalah bangsawan itu kepada Bruder Aloysius, 10 orang semacam ini mampu membuat dunia berpindah haluan. Mendoakan kerajaan Inggris. Keteguhan akan iman ini menjelaskan bagaimana ia mengidam-idamkan kongregasinya berkarya di antara orang-orang bid'ah. Ia berusaha keras untuk mendapatkan izin dari kongregasi penyebaran iman, namun tidak berhasil. Tetapi ia mendapat ilham Tuhan bahwa kongregasinya akan mengambil bagian dalam perutusan itu. Pada suatu hari sesudah misa kudus, Pastor Yohanes menemui Pastor Paulus di kamarnya dan mendapatkan ia dalam ekstase, digoncangkan 3 kali baru ia siuman kembali. Ia berkata kepada Pastor Yohanes, "Oh, di mana saya berada tadi? Di Inggris dan berdoa untuk kerajaan itu." Pada hari lain, Pastor Yohanes Maria memperhatikan wajah Paulus cerah luar biasa dan menanyakan sebabnya.
Paulus seperti orang yang terbangun dari suatu mimpi yang indah menjawab, "Oh, apa yang saya lihat? Saya melihat putra-putraku di Inggris." Idaman Paulus terpenuhi 70 tahun sesudah wafatnya, yakni tahun 1841. Tatkala Dominikus Barberi yang bahagia memimpin rombongan Pasionis pertama untuk memulai kongregasi Pasionis di kerajaan itu dan merasul di tengah saudara Protestan.